Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 199 dan ayat 200 dengan tema ibadah haji dan umroh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afidhu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ثُمَّ أَفِيضُوا mongko nuli bubaran sira kabeh min khaisu afadun nasi ing dalem endi-endi nggon bubaran sapa anasu menungsa wastagfiru lan padha nyuwuna ngapura sira kabeh Allah Gusti Allah taala. Inna Allah satuna Allah ta'ala iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahimun tur akeh welase. Ayat 200. Fa idza qadaitum nangkon nalikane ngrampungake sira kabeh manasikakum ing pira-pira ibadah haji sira kabeh fadkuru mongko zikira sira kabeh Fatkuru mongko nyebut sira kabeh Allah Gusti Allah taala kadikrikum kaya oleh nyebut sira kabeh abaakum ing bapak-bapak ira kabeh nenek moyangnya. Awasata utawa banget apa dikron nyebute. Faminan nasi mongko iku setengah saking menungso man utawi sapane wong yakul kang donga sapa man. Rabbana tu pangeran kula atina mugi paring panjenengan ing kula fid dunya ing dalem donya wa malan ora ana iku keduwe man bil akhiratin dalam akhirat bil akhiratin dalam akhirat min kholakin utai bagian. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 199 dan ayat 200 dengan tema ibadah haji dan umroh. Ayat 199. Orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, masih masa kebodohan, belum datangnya agama Islam. Nah, orang-orang Quraisy itu kalau mengerjakan haji, ibadah haji, mereka waktu mengerjakan wukuf itu di Muzdalifah, itu orang-orang Quraisy. Sedangkan orang-orang Arab lainnya, selain orang Quraisy, bangsa suku Quraisy, itu wukufnya di Arafah. Duh, kok nggak sama? Kenapa? Kok tidak sama-sama di Arafahnya atau tidak sama-sama di Muzdalifahnya? Sebabnya orang-orang Quraisy Mekah, orang Quraisy bangsa Arab merasa
dirinya lebih tinggi derajatnya, lebih mulia derajatnya dari orang-orang suku lainnya. Jadi berkasta. Dia merasa tidak pantas berwukuf kok bersama-sama dengan orang-orang biasa di Arafah itu. Nah ini. Maka disinilah turunlah ayat ini. Ayat ini memerintahkan, yaitu ayat 199, agar haji itu bersama-sama wukufnya di Arafah. Kok dijadikan data benda, sama-sama wukufnya di Arafah. Dan kemudian bersama-sama bertolak dari Arafah ke Musdalifah dulu. Secara tegas atau tegasnya, dalam masa mengerjakan haji itu tidak ada perbedaan. Tidak boleh itu, harus sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kan semuanya kan sama-sama makhluk Allah. Maka dari itu harus sama-sama mengerjakan wukuf di Arafah. Semuanya sama-sama meminta ampun kepada Allah. Bersama-sama meninggalkan bermegah-megahan. Dan bersama-sama meninggalkan sifat sombong. Seperti contoh kita sholat berjamaah di masjid, memang gitu, rukuk semuanya, takbir semuanya, berdiri semuanya, sujud bersama-sama. Itu menunjukkan Islam tidak berkasta. Yang membuat kasta itu hati kita masing-masing itu tahu membeda-bedakan. Belum paham masalah sifat kekuasaan Allah, belum yakinnya kurang. Siapa yang meminta ampun kepada Allah, tentu Allah mengampuni dosanya. Pasti itu. Karena Allah apa? Maha pengampun. Allah itu maha pengasih. Dan Allah itu maha penyayang. Masya Allah. Ini sudah diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ini sudah diriwayatkan. Ayat 200. Allah memerintahkan, jika ibadah haji sudah diselesaikan, bubaran itu selesaikan, agar berzikir menyebut nama Allah. Jadi ada selesai itu berzikir menyebut nama Allah. Apakah lewat bacaan Asmaul Husna, sifat wajib, kalimat thayyibah, bersolawat, terus pokoknya kalimat thayyibah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Biasanya orang-orang Arab zaman dahulu, masih zaman jahiliyah, masih kebodohan, belum Islam datang. Kalau sudah selesai mengerjakan haji, orang-orang Arab itu berkumpul di Mina. Berkumpul di Mina antara masjid dan bukit itu. Sambil berdiri, orang-orang Arab itu bermegah-megah, bergaya-gaya dan bersifat sombong, menyebut dan membanggakan kebesaran nenek moyang mereka masing-masing. Oh, ini kakekku hebat, namanya Fulan ini. Memang kebiasaan orang itu membanggakan kakek-kakek neneknya. Hebat, saking membanggakan tidak meniru ibadahnya kakeknya, tapi malah lupa tidak mengerjakan. Biasanya gitu. Yang baik itu ya jangan terlalu membangga-banggakan, tidak boleh. Ya. Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan orang-orang Arab seperti itu. Ya, tidak orang Arab saja, kepada kita semuanya yang sombong-sombong itu. Diingatkan bahwa apa yang mereka perbuat, apa yang kita perbuat sesudah menyelesaikan ibadah haji tidaklah baik. Seperti itu membangga-banggakan kakek-kakek nenek moyangnya itu. Malah itu termasuk kebiasaan yang buruk. Nah, kalau begitu yang baik bagaimana? Yang baik setelah menyelesaikan ibadah haji, ya
memperbanyak menyebut nama Allah. Sebagaimana mereka dulunya menyebut nama nenek moyang mereka. Bahkan diusahakan lebih banyak lagi menyebut nama Allah. Jadi persentasenya harus gitu. Seperti kita hidup ini, diteliti hati kita ini, tiap detiknya ingat pada Allah apa enggak? Terlalu banyak urusan dunia enggak? Yang tahu kita sendiri. Coba kita mulai sekarang dinikmati menyebut nama Allah dengan hati yang senang, tidak terpaksa, tidak gelisah, senang dengan Allah. Coba berapa, 1 menit saja lah. Syukur-syukur kalau sudah kelasnya ya, memang sudah kelasnya itu terus dikelola terus, itu menikmati kehidupan dunia akhirat gitu. Itu orang-orang tertentu. Kita ini 1 detik ingat pada Allah, sadar, menangis, saya ini adalah makhluknya Allah, minta ampun pada Allah. Sudah just itu 1 detik itu. Di dalam khutbah Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu mengerjakan haji wada, itu pada hari yang kedua dari hari Tasyrik. Hari Tasyrik kan ada 3, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, dari Tasyrik, memberikan peringatan keras tegas agar meninggalkan cara-cara lama itu. Cara lama itu apa? Yaitu cara-cara adat-adat, sifat-sifat yang bermegah-megahan, menyebut kelebihan nenek moyang mereka masing-masing. Oh, kakekku begini. Oh iya Pak, kakekku juga begini. Hebat. Coba membanggakan saja. Banyak golongannya itu. Rasulullah SAW mengatakan, memberi arahan begini. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah satu Allah dan nenek moyangmu adalah satu, Nabi Adam AS. Itu camkan. Tidak ada berkasta seperti itu. Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang yang bukan Arab. Seperti Indonesia, ya kita tidak ada kelebihan bagi orang Indonesia selain Indonesia. Nah itu, kalau tidak Indonesia tidak sip, nah itu tidak boleh. Orang Arab juga begitu, tidak boleh. Begitu juga tidak ada kelebihan bagi orang yang bukan Arab atas orang Arab. Nah itu tidak boleh. Atau lagi, tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas yang berkulit hitam. Biasanya yang kulit merah itu sombong, oh ini putih, gila putih mancung. Dan orang yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, yang kulit hitam juga tidak boleh sombong. Kamu putih, aku hitam, kuat. Seksual juga kuat. Pokoknya sombong sama tidak boleh. Ketahuilah, kelebihan mereka, kelebihan hamba Allah di sisi Allah hanyalah diukur dengan takwanya kepada Allah. Takwanya itu gerakan hatinya, gerakan dohirnya itu sesuai perintah Allah. Namanya takwanya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, sudahkah aku sampaikan peringatan ini? Lalu hadirin menjawab, atau kaum muslim menjawab, benar ya Rasulullah, sudah menyampaikan. Kemudian Allah membagi tingkat-tingkat manusia yang mengerjakan ibadah haji, yaitu ada loh orang yang hanya mendapat keuntungan dunia saja waktu haji dan tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Kenapa? Karena orang-orang itu perhatiannya, hatinya hanya tertuju untuk mencari keuntungan dunia saja. Seperti kita hidup di dunia, itu hatinya tertuju kemana? Apa tertuju kepada dunia saja? Tidak tertuju pada keuntungan akhiratnya. Ini yang tahu kita sendiri. Jadi
baik di dalam doanya atau di dalam zikirnya, orang itu tidak dikir pada Allah, hanya mencari dunia saja. Di dalam berdoa dia hanya meminta kemegahan, kemuliaan, kemenangan, harta bendanya saja yang biar banyak berlipat ganda. Ini mampirnya ke dunia saja hidupnya. Jadi perhitungannya hanya untung rugi dunia saja. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah karena apa? Belum sampai pengetahuannya, keyakinannya perihal rahasia dan hakikat haji yang sebenarnya. Atau orang itu belum paham, belum sampai pengetahuannya perihal rahasia dan hakikat kehidupan dunia yang sebenarnya. Hatinya belum mendapat pancaran sinar Allah, belum sinar hidayah dari Allah belum sampai dapat itu loh. Mudah-mudahan bagi kita jangan seperti itu kita berdoa pada Allah, beri keuntungan dunia akhirat, amin. Maka dari itu orang-orang seperti itu tadi, jadi keuntungannya di dunia saja diutamakan daripada keuntungan di akhirat. Kalau kita lebih cenderung kepada akhirat supaya mendapat ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.